Toko desa jangan hanya menjadi tempat jualan, tetapi harus menjadi penggerak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kajian ilmiah tentang saran perbaikan dan pengembangan usaha pertokoan kebutuhan sehari-hari milik badan usaha milik desa. Usaha pertokoan kebutuhan sehari-hari merupakan salah usaha yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat desa, karena setiap hari masyarakat membutuhkan beras, gula, minyak goreng, sabun, kopi, dan berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya. Oleh sebab itu, apabila badan usaha milik desa memiliki usaha pertokoan, maka usaha tersebut sebenarnya memiliki peluang besar untuk berkembang. Namun, usaha pertokoan tidak cukup hanya membuka toko lalu menunggu pembeli datang. Jika pengelolaannya tidak baik, maka usaha dapat mengalami barang tidak laku, keuntungan kecil, stok menumpuk, bahkan kerugian. Karena itu diperlukan perbaikan tata kelola, pelayanan yang baik, dan sistem usaha yang lebih profesional. Pentingnya pengelolaan toko secara profesional. Para ahli ekonomi menjelaskan bahwa usaha pertokoan yang berhasil biasanya memiliki pengelolaan stok yang baik, pelayanan yang ramah, harga yang bersaing, dan pencatatan keuangan yang tertib. Artinya, keberhasilan toko bukan hanya karena modal besar, tetapi karena kemampuan mengelola usaha secara disiplin dan jujur. Saran perbaikan dan pengembangan. Pertama, perbaikan administrasi dan pembukuan. Banyak usaha pertokoan mengalami kesulitan, bukan karena pembeli sedikit, tetapi karena uang usaha bercampur dengan uang pribadi. Karena itu, setiap pemasukan dan pengeluaran harus dicatat dengan jelas. Misalnya, uang pembelian barang, uang penjualan, utang pelanggan, dan keuntungan harian. Dengan pembukuan yang tertib, pengelola akan lebih mudah mengetahui barang yang paling laku, barang yang jarang dibeli, dan keuntungan sebenarnya. Kedua, menata toko agar bersih dan rapi. Para ahli pemasaran menjelaskan bahwa pembeli lebih senang datang ke toko yang bersih, teratur, dan nyaman. Karena itu penataan barang harus diperhatikan. Barang kebutuhan harian sebaiknya disusun, rapi, mudah dilihat, dan mudah dijangkau pembeli. Kebersihan toko juga sangat penting, karena toko yang kotor akan membuat pembeli kurang nyaman. Ketiga, menjaga pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang baik adalah kekuatan utama usaha desa. Masyarakat desa biasanya lebih senang berbelanja di tempat yang ramah, jujur, dan tidak membedakan pembeli. Karena itu pengelola toko harus menjaga sopan santun, kesabaran, dan kejujuran. Dalam ilmu usaha dijelaskan bahwa pelanggan yang puas akan kembali membeli. Artinya, keramahan adalah bagian penting dari keberhasilan usaha. Keempat, menyesuaikan barang dengan kebutuhan masyarakat. Jangan menjual barang hanya berdasarkan keinginan pengelola, tetapi perhatikan apa yang paling dibutuhkan masyarakat, karena toko desa harus memahami kebiasaan warga, kemampuan ekonomi warga, dan kebutuhan sehari-hari warga. Dengan cara itu, barang lebih cepat terjual dan modal usaha lebih cepat berputar. Kelima, menghindari stok barang berlebihan. Terlalu banyak menyimpan barang dapat menyebabkan barang rusak, barang kedaluarsa, dan modal tertahan. Karena itu, pengelola harus belajar mengatur jumlah persediaan secara bijaksana. Barang yang cepat laku dapat ditambah, sedangkan barang yang kurang diminati sebaiknya dikurangi. Keenam, memanfaatkan teknologi sederhana. Saat ini usaha pertokoan mulai berkembang menggunakan pencatatan digital, pesanan melalui telepon, dan layanan antar barang. Teknologi sederhana dapat membantu, mempermudah pencatatan, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan pelayanan. Namun teknologi harus disesuaikan dengan kemampuan pengelola dan kebutuhan desa. Pandangan filosofis, usaha pertokoan sebenarnya bukan hanya soal jual-beli, tetapi juga tentang kepercayaan, hubungan sosial, dan pelayanan kepada masyarakat. Toko desa yang baik bukan hanya mencari keuntungan pribadi, tetapi ikut membantu kebutuhan warga. Karena itu, kejujuran dalam berdagang memiliki nilai yang sangat tinggi. Sekali masyarakat kehilangan kepercayaan, maka usaha akan sulit berkembang. Perspektif religius. Dalam ajaran agama, perdagangan yang jujur sangat dimuliakan. Islam mengajarkan bahwa pedagang yang jujur dan amanah memiliki kedudukan mulia. Karena perdagangan bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga menjaga keadilan dan kepercayaan. Menjual barang dengan jujur, tidak mengurangi timbangan, dan tidak menipu pembeli adalah bagian dari ibadah. Karena itu, usaha pertokoan milik desa harus menjadi contoh kejujuran, keterbukaan, dan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Tantangan masa depan ke depan, usaha pertokoan desa akan menghadapi persaingan dari toko modern, penjualan melalui internet,
dan perubahan pola belanja masyarakat. Karena itu, badan usaha milik desa harus terus berkembang. Tidak cukup hanya membuka toko, tetapi harus membangun pelayanan yang baik, kepercayaan masyarakat, dan pengelolaan yang profesional. Kesimpulan, usaha pertokoan kebutuhan sehari-hari milik badan usaha milik desa memiliki peluang besar untuk berkembang apabila dikelola secara tertib, jujur, ramah, dan profesional. Perbaikan utama meliputi administrasi yang baik, penataan toko, pelayanan masyarakat, pengelolaan stok barang, dan pemanfaatan teknologi sederhana. Karena sesungguhnya usaha yang bertahan lama bukan hanya usaha yang memiliki banyak barang, tetapi usaha yang mampu menjaga kepercayaan masyarakat, kejujuran, dan kualitas pelayanan. Wallahu a'lamu bis-shawabi.